Kembali lagi bersama saya Tamhid di acara Get Talk. Kali ini kita bersama salah satu mahasiswa yang aktif di beberapa komunitas, yaitu Saudari Rizka. Kita panggilnya apa nih? Boleh dipanggil Rizka aja, Mas. Rizka aja. Tapi biasanya yang namanya Rizka dipanggil Ica biasanya. Rizka aja Rizka biar ya. ada rapi ya. Rizka, nama lengkap? Nama saya Rizka Wijaya. Rizka Wijaya. Asli di mana? Saya aslinya dari Banjarmasin, namun sudah sejak lahir tinggal di Mataram, jadi bisa dikatakan udah orang Sasak banget nih, Mas. Udah Sasak banget. Ini kesibukan sekarang apa? Kesibukan saat ini saya sebagai mahasiswa di salah satu universitas negeri di Mataram. Saya juga seorang freelancer dalam bidang presenting dan master of ceremony, Mas. Jadi itu pekerjaan saya sehari-hari karena kan kuliah nih sedang online. Jadi sambil mengisi waktu online di dunia nyatanya, saya juga tergabung dalam beberapa komunitas dan melakukan beberapa kegiatan sebagai seorang freelancer. Luar biasa. Ini dengar-dengar Rizka juga duta bahasa NTB ya? Iya, tahun 2019. Tahun 2019 duta bahasa NTB, luar biasa sekali. Kegiatan sekarang ini apa? Kalau kegiatan sekarang selain kuliah dengan sistem daring yang pastinya waktunya tidak terlalu memakan banyak waktu seperti sebelumnya, jadi saya juga sebagai seorang duta bahasa yang masih menjalankan program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga tergabung dalam komunitas Hijab Mataram atau di media sosial lebih dikenal dengan Mataram Hijab Model. Jadi Mataram Hijab Model ini banyak banget divisinya, Mas. Kebetulan alhamdulillah saya bisa coaching teman-teman di Mataram Hijab Model di bidang wicara publik atau public speaking, dan itu kegiatan saya selama beberapa bulan terakhir di masa pandemi ini. Ini saya sendiri baru mendengar ini komunitas Hijab Mataram atau Mataram Hijab Model. Komunitas Mataram Hijab Model. Itu kegiatannya apa saja kegiatannya? Baik. Apakah cuma pasang hijab? Kalau di komunitas hijab yang saya bergabung saat ini banyak sekali kegiatan positif, baik dari coaching terkait cara berjalan, kemudian tidak hanya cara berjalan dan juga cara berpenampilan, namun juga di komunitas hijab ini kita diberikan kesempatan untuk belajar public speaking. Jadi seorang model itu tidak hanya look tapi juga menguasai 3B namanya, Brain, Behavior, Beauty, dan itu yang diterima oleh anggota komunitas hijab ini. Jadi lengkap banget nih komunitas hijab Mataram atau Mataram Hijab Model ini. Baru kita ketahui ini. Biasanya model kan cuma diajar berjalan aja. Tapi selain ini kan kegiatannya banyak sekali tadi yang disebutkan. Di masa pandemi ini kita balik lagi membahas pandemi. Sudah beberapa kali kita bahas. Apakah kegiatan-kegiatan Rizka ini nggak terganggu di masa pandemi ini? Cukup terganggu khususnya di bidang public speaking atau master of ceremony. Banyak sekali event atau kegiatan yang harus ditunda terlebih dahulu, terutama di awal bulan pada saat pandemi itu. Namun alhamdulillah seiring berjalannya waktu semakin banyak juga kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan secara daring melalui seminar atau webinar, dan di sini saya bisa nge-cover nih ternyata kegiatan saya yang tadinya tertunda bisa terlaksana kembali walaupun harus secara daring melalui webinar, seminar online seperti itu. Ini Rizka kan masih aktif di dunia perkuliahan. Saya pernah jadi mahasiswa, nggak pernah merasakan namanya kuliah daring ini. Pernah lah beberapa kali. Cuman ini setiap hari kuliah daring, setiap hari nggak bosan itu jadi mahasiswa daring. Cukup bosan ya Mas ya, karena memang selain menyita kuota yang cukup banyak, juga harus membutuhkan banyak effort untuk tampil di depan kamera, karena itu salah satu hal yang sulit diniatin kalau misalnya di kamera tuh harus benar-benar proper penampilannya, terutama di depan para dosen. Misalnya di rumah harus pakai kemeja, terus harus berjilbab rapih, padahal kan nuansanya di rumah, dan itu butuh effort jujur. Dan yang paling membedakan kuliah daring saat ini dengan kuliah biasa sebelumnya itu adalah materi yang kita terima nggak bisa maksimal kita cerna, karena kurangnya bimbingan dari pengajar secara langsung. Kita kadang cuma dikasih materi dan disuruh baca sendiri. Mungkin sahabat kita ada sahabat kita yang menjadi dosen,
bisa didengar keluhan mahasiswanya. Begini, kan mahasiswa kuliah daring, materi tidak maksimal, dan akhirnya ketika lulus nanti bagaimana? Apakah belajar lebih giat lagi atau sudahlah saya ulang lagi dan Jangan sampai ya. Pemikiran sebagai mahasiswa harus kayak bagaimana? Jangan sampai mengulang lagi, walaupun mungkin nanti materi yang kita terima tidak bisa maksimal, tapi kan dalam penilaian perkuliahan itu ada U1, U2 atau U3 yang bisa kita belajar atau lebih niatkan untuk memahami materi pada saat tertentu itu, dan itu kita maksimalkan untuk mendapatkan nilai di situ. Dan jangan sampai mengulang, karena ingat sekali lagi, kuliah itu bisa dikatakan hard skill. Kamu bisa mendapatkan soft skill dari bidang-bidang lainnya selama mengisi kuliah daring. Jadi belajar hal-hal baru yang tentunya dapat mendukung nanti pada saat akan memasuki dunia kerja. Jadi jangan mengulang. Ini kan kalau di dunia perkuliahan beda dengan di sekolah. Ilmu-ilmu kadang lebih banyak kita dapatkan di pertemuan-pertemuan komunitas, acara. Sedangkan di masa pandemi ini tidak boleh berkumpul, tidak boleh bertemu lebih dari sekian jam misalnya. Itu dirasakan betul pengaruhnya sama Ariska dalam segi pengetahuan di komunitas. Baik, kalau di komunitas sendiri memang untuk memperoleh pengetahuan itu gak terbatas mau pandemi atau apapun itu, karena alhamdulillah komunitas saya baik dari komunitas hijab Mataram, komunitas Mataram Hijab Model, dan juga Ikatan Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat, walaupun saat ini pandemi dan pertemuannya terbatas, tapi kami rutin mengadakan kegiatan secara daring yang menghimpun banyak orang melalui ruangan atau ruang meeting yang bisa diakses melalui internet. Jadi sama sekali nggak terbatas. Justru ini menjadi suatu tantangan untuk kami untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain dan mendapatkan pengalaman dari orang lain melalui ilmu-ilmu yang tadi disosialisasikan melalui internet atau secara daring. Iya, betul. Itu sahabat dekat dari saudari Rizka, bisa dibilang ada Rizka. Jadi yang mengeluh pandemi, kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa tuntut ilmu, kita nggak bisa ketemu, ini sudah disampaikan sama saudari Rizka terkait kunci untuk menuntut ilmu di masa pandemi ini. Baik Rizka, mungkin kan tadi sudah disampaikan keluh kesahnya di masa pandemi ini dan solusinya sudah disampaikan. Mungkin ada harapan-harapan dari Rizka di masa pandemi ini. Baik, harapan saya mungkin untuk seluruh mahasiswa, khususnya yang nonton nih GET TV dari seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat, jangan pernah menyerah walaupun sekarang kita berada di masa susah pandemi COVID-19. Tetap belajar, karena belajar itu tidak terbatas dengan pertemuan tatap muka secara langsung, namun juga ilmu dapat kalian dapatkan melalui banyak hal, salah satunya soft skill yang dilatih dari rumah maupun pengetahuan-pengetahuan yang kalian peroleh melalui internet dari hasil membaca. Itu sih pesan saya untuk sahabat yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan GET TV. Baik, itu pesan teman kita saudari Rizka, yaitu jangan pernah menyerah, tetap belajar menuntut ilmu dimanapun kita berada. Terima kasih Rizka Wijaya atas ilmu yang diberikan kepada kami dan sahabat Getat. Kita akan bertemu di lain waktu ya. Baik, itu pesan dari saudari Rizka, jangan menyerah, tetap belajar dimanapun kita berada. Kita akan kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.